Telah hadir bersama kita Bapak Ustadz Hanafi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu. Iya. Mudah-mudahan Ustadz juga sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, topik kita kali ini ya berkaitan dengan ain. Ya. Untuk narasumber kali ini Bapak Ustadz Hanafi ya, seorang praktisi ya, boleh dibilang seperti itu, ruqyah syar'iyah nggih Pak nggih? Oke, oke. Ya. Beliau adalah sekarang menjabat sebagai ketua Majelis Tabligh di pimpinan cabang Muhammadiyah Bumiayu. Betul Pak ya? Betul, betul. Iya Pak Hanafi ya, dan Ustadz Hanafi dan juga rekan-rekan sahabat Resumsa ya, kita tahu bahwa ain itu cukup menjadi fenomena di masyarakat kita karena kaitannya dengan penyakit psikis ataupun penyakit kejiwaan gitu Pak Iya, Ustadz betul. ya. Monggo Pak Ustadz disampaikan mengenai penyakit ain, kemudian yang seluk-beluk ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit ain itu. Iya. Monggo Bapak. Kaitannya dengan masalah ain yang saat ini viral. Itu kalau kita tarik ke belakang juga sudah ada pada zaman Rasul. Mungkin saat ini dengan banyaknya media sosial baru mulai viral kan, ya. Betul, betul. Viral. Padahal dulu sudah viral itu. Itu dulu ada sahabat Nabi yang bernama Amir bin Rabi'ah. Kemudian Sahal bin Hunayf. Itu sahabat Nabi dua dan soleh tadi. Bahkan dua sahabat Nabi ini pernah ikut tampil dalam perang Badar. Oh, nggih. Tampil dalam perang Badar. Jadi Sahal bin Hunayf itu kan punya postur tubuh yang sangat halus. Kulitnya begitu halus. Ya, begitu halus. Kemudian beliau pada saat itu hendak mandi di satu lembah Kharaz itu di Madinah itu. Begitu buka baju, setelah buka baju, Amir ya, bin Rabi'ah itu melihat tubuh yang begitu, kalau istilah sekarang namanya glowing ya. Glowing, istilah sekarang glowing loh Mbak. Okay. Betul-betul glowing, mulus ya, sampai Amir bin Rabi'ah itu kagum. Karena saking kagumnya melihat kulit daripada Sahal bin Hunayf itu sampai mengatakan, baru hari ini saya melihat tubuh yang begitu halus dan tidak ada satupun seorang gadis perawan yang bisa mengalahkan kulitnya Sahal bin Hunayf ini. Pujian kan itu, pujian tapi didasari oleh kekaguman. Begitu dia memuji seperti itu pada Sahal bin Hunayf, langsung Sahal bin Hunayf itu jatuh sakit, badan panas, kemudian sampai pingsan. Okay. Setelah pingsan itu dibawa ke Nabi. Ya, dibawa ke Nabi, kemudian disampaikan kepada Nabi. Terus Nabi bilang, ada enggak yang kalian curigai orang yang melihat Sahal bin Hunayf ini? Ada ya Rasulullah. Siapa? Amir bin Rabi'ah. Panggil. Suruh sini. Amir bin Rabi'ah dipanggil. Setelah dipanggil, hampir dimarahi oleh Nabi. Mestinya kalau kamu kagum dengan sesuatu, lekatkan permohonan kepada Allah, minta keberkahan. Mintalah keberkahan. Ya. Jangan sampai
Kamu kagum terhadap sesuatu, tapi begitu kagum, hanya kagumnya saja yang kamu tampilkan, tapi tidak berdoa, minta keberkahan kepada Allah. Katakanlah begini, saya contohkan begini. Saya tahu misalnya Mas Muhajir, Ustadz Muhajir punya kesuksesan, kemudian punya keberhasilan, saya kagum dan saya memujinya. Mestinya ketika saya kagum dan memujinya supaya ain itu tidak masuk. Sahal itu kan kena ain tadi. Betul. Ya, jatuh sakit, panas. Ya. Mestinya ketika saya kagum dengan seseorang tentang prestasi, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan kesuksesan Ustadz Muhajir itu menjadi berkah dari sisi. Kalimat itu akan menangkal yang namanya ain. Jadi ain itu akan meluncur dari siapapun. Jangankan dari kita orang yang tidak dekat dengan Allah. Orang yang soleh saja bisa meluncurkan kalimat. Bisa meluncurkan satu ain, pandangan yang begitu tajam, yang bisa menyambar, masuk kepada siapapun. Itu ain. Jadi ketika kita takjub terhadap sesuatu, itu mestinya mintalah keberkahan kepada Allah agar prestasi yang didapati oleh orang itu mendapatkan keberkahan dari Allah. Jadi jangan semata-mata cuma kagum, tapi ikuti minta kepada Allah, mudah-mudahan kehebatan si A ini, keistimewaan si A ini mendapatkan berkah dari sisi Allah Subhanahu dan bermanfaat. Itu yang akan bisa menangkal yang namanya ain. Betul. Mungkin kalau kita kemudian ada yang memang katakanlah nun sewu kagum ya Pak Ustadz ya mungkin kepada ada sesuatu dari kita misalnya Pak Ustadz, mungkin sosok kita atau prestasi kita, kalimat apa yang mestinya kita ucapkan mungkin dalam lafal Arab gitu Pak Ustadz? Apakah misalkan dengan Masya Allah, tabarakallah kayak gitu cukup nggak Pak Ustadz? Cukup. Seperti itu cukup. Yang penting menghadirkan nama Allah, ya. Sehingga kalimat Allah itu melekat. Ya. Karena ketika kalimat Allah itu melekat, maka setan nggak bisa masuk. Karena ain itu sebenarnya setan yang masuk pada tubuh seorang lewat pandangan yang begitu tajam. Tapi ketika kita melekatkan kalimat Allah di situ, maka setan nggak akan. Seperti misalnya, ini saya contohkan ya Mas. Dan saya mau minum. Ketika saya ambil minuman ini, ya, tidak melekatkan kalimat Allah, apalagi minumnya tangan kiri, pakai tangan kiri. Sambil berdiri lagi misalnya, ya, tidak melekatkan kalimat Allah, maka itu setan akan ikut masuk. Ya, jin akan ikut masuk makan. Ada campur tangan di situ ya. Campur tangan. Ya. Makanya Nabi kan menjelaskan ketika kita beraktivitas, katakanlah minum, sebelum minuman itu diambil ataupun begitu kita mengambil, ucapkan kalimat Bismillah. Minimal Bismillah kan. Betul. Ya. Dan dengan kalimat Bismillah itu, maka setan nggak akan ikut masuk. Setan nggak akan ikut masuk, nggak ikut makan. Jadi memang dengan kata lain bahwa gangguan ain tadi ya Pak Ustadz ya, itu memang akan bisa mempengaruhi ataupun akan bisa berakibat kepada kita semua siapapun itu ya Pak Ustadz ya. Bisa iya. Tidak seorang hafid, kemudian seorang yang notabene agamanya itu lumayan dalam dan sebagainya, itu bukan jaminan gitu ya Pak Ustadz ya. Ain itu akan menyasar kepada siapapun. Ya. Jangankan kepada orang-orang yang seperti kita. Orang yang dekat dengan Allah pun bisa kesasar oleh ain. Betul. Ain bisa masuk. Terus ini Pak Ustadz ya, apa yang dimaksud dengan bahwa ain itu bisa mendahului takdir ya Pak Ustadz ya? Ain itu hak nyata adanya, bukan halusinasi, bukan khayalan, apalagi semacam mitos dan khurafat. Jadi betul. al-ainu hakun, ya.
walau kana syai'un sabiqul qadri la sabaqatul ain. Ya. Jadi walaupun ada sesuatu yang telah ditentukan takdir, tapi bisa didahului oleh ain. Jadi ain itu akan meluncur dari siapapun, menyasar kepada siapapun dengan cepat. Ya. Jadi ain itu sifatnya langsung berhadapan. Ya. Jadi seperti yang sekarang muncul pertanyaan, apakah bisa ain itu masuk lewat output daripada foto-foto artis ataupun foto-foto yang dipajang kemudian timbul kekaguman. Kalau pendapat daripada Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu bisa, ya, bisa menyasar dengan jarak jauh. Okay. Tapi kata para ulama, kebanyakan ulama itu pendapat lemah. Karena pada dasarnya ketika Sahal bin Hunayf ada peristiwa kena ain dengan Amir bin Rabi'ah, itu langsung. Secara langsung ya Pak ya. Berhadapan saya dengan Ustaz Muhajir, berhadapan langsung. Saya kagum, ini bisa. Tapi begitu saya melihat artis di layar kaca gitu loh, di layar kaca, wah bagus banget ini, ngomongnya bagus, tampannya juga luar biasa. Betul. Itu menurut banyak pendapat ulama itu tidak bisa akan meluncurkan ain secara jarak jauh. Nah, pendapat Ibnul Qayyim itu pendapat yang lemah menurut pendapat banyak ulama. Jadi ain itu akan terjadi langsung, ya. Langsung ketika kita berhadapan dengan orang yang bersangkutan. Betul. Foto dipajang, terus saya lihat luar biasa foto, karismanya cukup kuat, terus ganteng, berwibawa. Pujian kan? Okay. Pujian itu tidak akan langsung menyasar ain, karena apa? Tidak langsung. Walaupun ada sebagian katakanlah seperti Ibnu Qayyim itu katakan itu bisa, tapi itu pendapat yang lemah. Nah, ain itu sebenarnya beda dengan hasad. Kalau hasad itu sumbernya dari kedengkian. Ya, hasad itu sumbernya dari kedengkian. Okay. Dengki seperti itu yang ada di surat apa namanya, surat Al-Qalam itu ayat 51 itu kan hasad. Maksudnya hasad munculnya dari kedengkian. Kedengkian karena ada orang lain yang mendapatkan nikmat, ya. Dan orang yang dengki itu, orang yang hasad itu tidak menginginkan nikmat itu berlangsung panjang didapatkannya, segera sirna. Itu namanya hasad. Nah, hasad ini payung, katakanlah bonggol, induk, yang nanti akan mengeluarkan cabang seperti air. Nah, kalau air itu kan sumbernya kekaguman, bukan kedengkian. Saya kagum dengan Ustadz Muhajir. Kekaguman saya dengan Ustadz Muhajir ketika tidak dibarengi dengan permohonan kepada Allah, mudah-mudahan keistimewaan, kesuksesan, kelebihan Ustadz Muhajir ini menjadikan berkah. Kalau tidak ada kalimat itu yang meluncur dari mulut seorang yang kagum terhadap yang dikagumi, itu akan menimbulkan ain yang begitu tajam. Dan nanti kita bisa lihat di ciri-cirinya, ain itu akan menyebabkan penyakit kanker, penyakit tumor, benjolan-benjolan yang bersifat fisik. Dari situ akan muncul nanti bisa menjadi penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit benjolan-benjolan pada tubuh. Itu Mas. Kalau ain itu bisa jadi sumbernya dari diri sendiri, rasa ujub tadi ya Pak ya. Iya. Ini sebagaimana ada di hadis ini saya sampaikan ya Pak ya. Iya. Ada dari riwayat Nasa'i dan juga Al-Hakim ya Pak nggih. Idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw ahihi ma yujibuhu kul yad'u bil barokah fa innal aina haqqun, ya. Ketika salah satu di antara kalian itu kagum saat melihat dirinya sendiri, min nafsihi,
kemudian barang miliknya, malihi nggih Pak nggih, wa akhihi, dan melihat saudaranya, ma yu'jibuhu, maka doakanlah dia dengan keberkahan, falyad'u bil barakah, fa innal aina haqqun, karena ain itu adalah nyata. Ya, jadi betul ya Pak ya. Betul seperti Jadi yang saya katakan tadi. sumber tadi dari diri sendiri, nggih, luar biasa nggih Pak nggih. Jadi makanya ketika kita kagum kepada orang lain ataupun terhadap dirinya sendiri, mintalah keberkahan kepada Allah. Jangan sampai kalimat Allah tidak melekat. Kasusnya begini kan. Nggih. Ada orang laki-laki kagum terhadap dirinya sendiri, begitu perkasa. Begitu perkasa, dengan keperkasaannya itu dia kagum. Di depan kaca posturnya bagus, kemudian keperkasaannya juga luar biasa, kagum Pak. Tapi setelah itu langsung Pak, spontan loyo Pak, nggak bisa jalan Pak. Subhanallah, nggih. Karena Pak kagum terhadap dirinya sendiri, tidak dekat dengan kalimat Allah. Mestinya ketika kita memandang dirinya sendiri, ada satu yang sangat istimewa, lekatkan tetap kalimat Allah ada di dalam hati. Karena Pak, ain itu hak nyata, bukan lagi hal yang sifatnya fiksi, halusinasi, hayalan, tapi al-ain hakun. Jadi bentengnya itu, mintalah keberkahan kepada Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi keistimewaan saya ini lebih bermanfaat di hadapan Allah. Itu loh Pak. Kemudian ini Pak Ustadz, ya kaitannya dengan ini ya, untuk kita kan ada yang anak-anak misalkan ya, kemudian ada juga ya remaja, kemudian orang dewasa. Kira-kira ada nggak Pak Ustadz ya dari berbagai jenis tadi ya, istilahnya skala umur tadi, yang paling berpotensi kena gangguan tadi ya, misalkan ada ain, kemudian ada sihir, itu ada klasifikasinya sendiri nggak Pak Ustadz? Ain itu menyasar pada siapapun Pak. Sama anak-anak gitu Pak Ustadz? Begini, suatu saat, ini real nyata, cerita nyata, ada seorang ibu bawa anak ke pasar. Anaknya itu lucu Pak, lucu banget, pinter, anaknya lucu, artinya masih bayi tapi istilahnya gerakannya itu lincah, bikin orang kagum gitu Ustaz. bikin orang kagum, ya, bikin orang kagum. Dibawa ke pasar Pak, dibawa ke pasar. Setelah di pasar, orang berkerumun senang mengagumi bayi itu kan. Kagum terhadap pola bayi yang kecil, lucu, menyenangkan, untuk hiburan, sehingga timbul banyak pujian. Berangkat ke pasar itu benar-benar sehat, bugar, tidak ada penyakit fisik sama sekali, nggak ada, benar-benar sehat. Setelah pulang dari pasar, sampai di rumah langsung meninggal Pak, langsung meninggal. Ternyata bayi yang kecil itu dibawa ke pasar, itu menjadikan orang lain kagum, dan kekaguman yang ada pada orang-orang yang melihat si bayi itu ternyata meluncurkan air. Yang tadi anak itu benar-benar sehat, begitu pulang langsung meninggal. Makanya apa? Ada hadis Nabi yang berbunyi begini: aksaruman yamutu min ummati ba'da qadha'illahi wa qadri bi ainin. Kebanyakan yang mati dari umatku ya, setelah qadha dan qadar Allah adalah dengan ain, termasuk bayi itu. Matinya itu bukan karena penyebab sakit fisik, dibawa ke pasar oleh ibunya. Banyak orang kagum terhadap anak si kecil ini, yang imut ini, yang banyak
lucunya banyak kemudian mendatangkan pujian, ternyata di balik pujian itu meluncur penyakit ain yang menyebabkan anak ini meninggal. Jadi ain itu bisa menyasar kepada anak kecil, bisa juga menasar kepada anak remaja, siapapun orangnya bisa kesasar dengan ain. Ketika orang yang kagum itu tidak melekatkan kalimat Allah, makanya pesan Nabi jelas banget, minta keberkahan kepada Allah. Saat orang yang kagum itu melihat apa yang dipandangnya itu menakjubkan, dekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan dari kekaguman ini yang punya keistimewaan mendapatkan berkah dari Allah. Itu tadi. Oh, ya, kemudian ini Pak Ustadz ya, kaitannya dengan al-maksurah tadi loh Pak Ustadz. Iya, zikir-zikir al-maksurah tadi, yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis itu tadi. Itu dampaknya untuk katakanlah penyakit-penyakit psikis ataupun kejiwaan kita itu kaitannya dengan sihir ya Pak Ustadz ya. Kalau misalkan dengan ain ada efeknya nggak nih Pak Ustadz? Iya. Kalau ain itu menyasar kepada siapapun, baik itu orang soleh, apalagi orang yang tidak soleh, bisa kesasar dengan ain. Jadi pangkalnya itu pada saat orang yang takjub terhadap yang dikagumi itu, betul. Ketika orang yang takjub minta kepada Allah, kita kan nggak tahu Pak, betul, ya kan? Saya nggak tahu lagi dikagumi oleh orang lain, betul. Padahal saya sudah kuat zikirnya kepada Allah. Ya. Betul. Tapi ketika orang yang kagum tidak kuat zikirnya kepada Allah, tadi seperti Amir bin Rabi'ah kan orang soleh juga, tapi ketika dia kagum nggak dekat dengan Allah, nggak melekat dengan Allah, sehingga air meluncur kepada orang yang dekat dengan Allah. Jadi pangkalnya pada orang yang kagum itu mestinya harus berlindung kepada Allah, mintalah kepada Allah supaya orang yang punya keistimewaan ini terjaga dan diberkati. Dan mungkin teknisnya kalau misalkan nggak Pak Ustadz ya, misalkan kita kok dilalah ada yang mengagumi kita, mungkin perlu kita ingatkan ya Pak Ustadz ya. Itu. Iya, dengan menyebut kalimat Allah dan juga minta keberkahan dari Allah tadi Pak Ustadz. Iya, disampaikan juga tolonglah. Iya, kalau misalkan jenengan menurut pendapat jenengan seperti itu, mohon disampaikan kalimat Allah dan juga minta keberkahan dari Allah tadi. Mungkin seperti itu ya Pak Ustadz ya, ada. Itu mestinya harus seperti itu. Jangan sampai lepas dari kalimat itu. Jangan kemudian kita malah tambah sok kaya berbangga-bangga diri seperti itu ya Pak Ustadz ya. Nggak boleh ya Pak Ustadz ya. Iya. Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Karena yang namanya ain itu tipenya nggak seperti orang kemasukan jin. Beda ya Pak Ustadz ya. Kalau orang kemasukan jin itu biasanya faktor dirinya itu bentengnya nggak kuat, zikirnya nggak kuat, sholatnya kurang maksimal, bacaan Qurannya nggak maksimal, itu bisa mudah terkena kemasukan jin. Tapi kalau lain, siapa saja Pak Ustadz, termasuk orang soleh, bisa meluncur ain ke sana. Ketika orang yang kagum tidak dekat dengan Allah, kita kan nggak tahu yang kagum siapa, yang kagum saya siapa, yang betul. Tahu-tahu kok gini. Betul. Dan yang menarik itu ciri-ciri air itu penting itu. Mungkin ciri-ciri fisik mungkin Pak Ustadz ya. Ciri-ciri dan juga psikis juga ya kaitannya dengan mungkin perilaku dan sebagainya. Ini kalau ada indikasi dulu ya. Indikasi yang orang yang terkena ain. Ini indikasinya. Ini mandul Pak. Jadi nggak sulit untuk punya keturunan. Itu ain. Indikasinya. Gitu ya Pak Ustadz ya. Kalau indikasi kan belum terkena, baru istilahnya kalau dalam ilmu kedokteran tanda-tanda ya. Tanda-tanda ya. Artinya ya baru tanda-tanda. Kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Itu indikasi yang pertama itu mandul. Kemudian penyakit gula. Jadi kalau penyakit gula itu kan
gen itu kan dominan, ya kan, walaupun pola makan juga, Genetik ya Pak Ustadz. iya, iya, genetik itu dominan, walaupun pola makan bisa menyebabkan penyakit gula. Gula. Asma itu indikasinya, ya. Indikasinya daripada orang yang terkena AIN menurut para ulama penyakit asma, punya penyakit asma. Kemudian lumpuh mendadak, kemudian tekanan darah tinggi ataupun tensi tidak stabil, itu indikasinya. Kemudian datang bulan itu tidak normal, sering berganti-ganti tanggal. Jadwal. Iya, itu. Kemudian rasa sakit di badan berpindah-pindah, kadang-kadang sini, lari ke sini, lari ke boyok, lari ke paha. Itu indikasi. Kemudian ada beberapa penyakit kejiwaan yang melekat seperti sempit hati, ya, kemudian timbul hasut, kemudian was-was, bahkan sampai linglung dan semacamnya. Kemudian indikasi AIN itu sebagian besar AIN bisa memicu penyakit kanker, penyakit tumor, bahkan bisa timbul benjolan-benjolan di dalam tubuh orang itu. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang sudah terkena penyakit AIN, kesemutan Pak, kesemutan yang tidak punya sebab. Kalau misalnya dicek di lab normal, asam urat normal, kolesterol, trigliserid, tensi normal, ya, jantung normal, paru-paru normal, kemudian apalagi normal. Cuman sering kesemutan. Itu ciri pertama orang yang kena AIN. Bukan kedutan gitu Pak Ustadz, tapi kesemutan gitu. Kemudian rasa sedih lah, sedih, gak gembira gitu loh. Baperan gitu Pak. Iya, itu termasuk. Kemudian dada sesek, kepala pusing, ya. Kemudian temperamental, pemarah gitu Pak. Pemarah. itu masuk juga ciri-ciri orang yang kena gangguan jin. Kemudian ini Pak Ustadz, ya tadi kan ciri-cirinya, kemudian ada tadi ya metodenya tadi ya Pak Ustadz ya. Kemudian bagaimana kiat-kiat nih Pak Ustadz untuk menangkal dari penyakit AIN itu, gimana nih Pak Ustadz? Ya, yang pertama kalau toh kita mau terhindar dari penyakit AIN, satu, tingkatkan ibadah, kemudian tingkatkan zikir. Hampir sama dengan ketika kita tidak ingin mendapatkan masuk atau jin sihir tadi punya maksudnya peluang untuk masuk. Kemudian AIN itu agak spesifik Mas. AIN itu agak spesifik karena apa? Ini mestinya tugas dai itu. Tugas dai ketika ada orang yang punya rasa kagum terhadap sesuatu, tolong kekaguman itu jangan kebablasan. Artinya kebablasan apa? Jangan sampai meninggalkan nyebut kalimat Allah, mohon kepada Allah untuk minta keberkahan, sehingga keistimewaan yang ada pada orang lain, ya, itu bisa terhindar dari AIN. Dan kalau kita runtut, tarik ke atas, benang ke atas, AIN itu kan cabang daripada hasad, iya kan? Cabangnya hasad kan? Cabang AIN itu, ponggol itu induknya kan hasad. Kemudian terbagi menjadi AIN, ada nafsu, ada nafsu, ya. Pandangan jin itu bisa menjadi AIN. Nah, mestinya sumbernya di hasadnya itu. Jangan sampai kita ini punya sifat hasad, sifat dengki. Ya. Nah, untuk menghilangkan sifat dengki,
banyak-banyaknya beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, ya, sehingga apa? Akan terjauh dengan Tawadhu ya Pak Ustadz ya. tawa. Itu di Nji, nji. antaranya. Jadi agak sedikit berbeda ketika kita untuk menghindar dari masuknya jin, ya, Betul, betul. banyak membaca doa pagi dan petang, banyak membaca Al-Quran, ya, kemudian banyak beristighfar, ya, hidup yang ikhlas, insya Allah terhindar dari masuknya jin. Ketika ain kita tarik, ain itu munculnya dari mana? Dari hasad, ya, ya, supaya saya tidak tidak terkena ain, paling tidak sifat hasad yang ada di dalam hati. Betul, betul. Kembali lagi ya Pak Ustadz ya, itu tugas dari Nun Sewu ya, para petuah-petuah kita, para ustadz-ustadz dan sebagainya untuk ngayomi umatnya untuk senantiasa bertawadu, kemudian ikhlas supaya terhindar tadi dari sikap-sikap yang buruk tadi, antara lain hasad tadi Pak Ustadz ya, yang notabene nanti akan menimbulkan ain tadi nih Pak Ustadz ya. Kemudian ini Pak Ustadz ya, kaitannya dengan zikir-zikir Pak Ustadz, ini kaitannya dengan sihir tadi ya. Karena zikrullah itu tadi kan akan senantiasa menjaga kita dari tadi ya, misalkan penyakit-penyakit kejiwaan dan sebagainya ya. Zikir-zikir yang mungkin yang simple dan sederhana nih Pak Ustadz ya, untuk tadi kita supaya terhindar dari tadi ya, istilahnya kejahilan jin dan sebagainya, itu gimana nih Pak Ustadz? Iya. Yang paling ringan itu setiap habis sholat, setelah kita berzikir sebagaimana yang disyariatkan oleh Nabi, ya, membaca tasbih, membaca tahmid, tahlil 33, 23, 33 dan disempurnakan sampai 100, ya, la ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian setelah itu biasakan jangan lupa membaca 1 surat Al-Ikhlas, 2 surat Al-Falaq. Al-Falaq kan kaitannya dengan hasad. Di ayat yang kelimanya kan wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Kemudian baca surat An-Nas. Itu cukup. Berarti surah Muawwidhatain tadi ya Ustaz ya. Oh, ji. Yang kul a'u itu ya Pak Ustaz ya. Iya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Betul, betul. Selesai kita sholat dan selesai berzikir, diteruskan membaca. Matur suwun Pak Ustadz, jazakallah khair ya telah berkenan ke sini dan telah menuturkan istilahnya keilmuan Pak kepada kita semua. Mudah-mudahan pikantuk pahala kalian Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam bincang-bincang kali ini ada tutur kata ataupun segala sesuatu yang kurang berkenan, ya kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Ustadz.